lagi bersama gua Aditya Tikno di Ruang Adi. Dan dengar-dengar katanya Mas nih dengar-dengar katanya dari SMP sekolah di Bijer. Dan di Bijer nggak lulus, alumnus. Yang nggak sampai lulus lah. Itu niat sekolah di Bijer itu karena ada abang-abangan atau niat sendiri, Mas? Satu sih emang niat sendiri pengen ke jauh. Karena dari temen dari SMP dulu kita masuk Bijer Enggak. dulu. Nanti kita basis nih. Gue nggak ngerangkul buat lu ikut gua nih, lu mau sekolah di STM Nggak Bijer. pernah ya, Mas? Gue sendiri. Gue nanya abang gue pengen sekolah keluar nih bang. Lu mau kemana? Lu mau kalau mau Bijer aja. Emang siapa ada siapa di sini Bijer? Ada si Doni. Abang-abangan dulu, Bang. Kelas 3. Terus Ido juga di Bijer. Oh dia di Bijer. Ya udah. Tolong mintain formulir dong. Tuh gua ke Doni itu. Ke kelas 3-nya. Bang Doni. Bang Doni gua minta formulir dong. Nah gua masuk. Pas balik lagi ke tongkrong SMP, ada dua temen gua cerita gitu kayak Bijer. Gua nanya emang sekolah di mana lanjut? Gua lanjut ke Bijer tuh, Serpong. Gua ketawa kan. Anjing gua niatnya mau sendirian nih. Lu daftar ke siapa emang? Ke Ido. Oh, gua juga sama. Gua ke Doni. Serius gua jadi akhirnya itu satu SMP. Bertiga tuh jadinya. Oh jadi nggak tanpa janjian lu bisa ketemu di Bijer kelas 1 tuh. Oke, keren banget. Lanjut tuh bang. Jadi di sekampungan gua ada 6 orang lah. Yang kelas 3-nya 2 orang, kelas 2 1 orang, kelas 1-nya ada 3 orang. Dan pas di sekolah di Bijer apa sih Mas yang lu rasain? Kayak ibaratkan, wih sekolahnya keren nih, lu masuk STM nih ya kan, lu di SMP-nya aja udah bandel nih. Tapi pas lu masuk STM Bijer itu lu bukan nyari ribut Mas? Bukan sih. Jadi pengen suasana atau gimana? Gini, gua SMP di daerahan ya, nggak jauh dari. Iya. Gua bandelnya gua di daerahan, bentar-bentar orang tua gua tahu, ngedengar. Yang jelek siapa? Orang tua juga. Mendingan gua keluar deh. Dan lu niat sendiri buat sendiri gua keluar. Nah sempet sih orang tua nahan gitu, lu jangan sekolah di situ mah bandel, tawuran. Orang tua lu tahu Mas? Udah tahu. Kalau sekolah lu bandel ya? Karena bapak gua, ini jujur ya, Iya. bapak gua dulu emang 57. Wih, oke. Tapi nggak sampai lulus juga, dia pindah ke Muncul kelas 1. Dia ngomongnya gini sih, yang gue inget, bapak gue bilang gini, lu jangan sekolah ke Bipuri, karena Bipuri tawuran terus. Tapi dia nggak bilang kalau gue tuh pernah sekolah situ, enggak. Makanya gue pernah sekolah di 57 terus gue ribut sama Bipuri, enggak. Dia cuma ngomong gitu, kan gue penasaran ya, kok bisa tahu sih nih bapak gitu. Dan tanya dari bapak. Enggak, main bilang sendiri. Bukan sama gua ketika main ke Palmerah. Ke Uwa ya, gua main sana. Terus sekolah di mana bu? Serpong bu. Serpong, tempat bapak lu sekolah dulu bukan? Bapak emang lu sekolah di mana? Di situ di Pamulang. Sasmita lah. Aku mah di Purinya gitu. Musuh abadinya tuh. Ya, bapak gua ngomong gini yang gua ingat. Gua dulu kalau sekolah ke Serpong nih, gua nggak pernah sampai ke stasiun gua gitu. Karena kalau gua sampai stasiun, gua pasti ribut sama Bipuri. Kan gua mikir, bapak lu sekolah di mana ya? Nah, situ lah Pamulang ternyata. Jadi kan sebelum stasiun Serpong ada lintasan rel kereta ya? Iya, lintasan. Itu bang, jadi loncat katanya. Makanya loncat itu dari atas ke bawah. Terkenal banget bang kalau dulu anak-anak STM yang basis kereta, ya hebatnya gitu. Kereta belum sampai stasiun loncat. Karena setiap sinyal atau pasti pelan dia. Tapi pas loncat yang kenapa-napa Mas? Bukan gua itu, bapak gua. Oh iya sih bapaknya ya. Bapak gua podcast gitu. Makanya gua mikir pantesan di tulisan tembok terus sama di pintu itu ada bacaan STM 57 BT 21 docs. Ternyata itu ada kelas bapak gua bawah. Dia nyoret-nyoret mungkin ya di pintunya. Enggak. Kalau kita kan gini ya. Mungkin bapak gua ngerasa gua pernah sekolah di situ. Terus sekarang ada penerusnya itu kayak akrab. Sering main di rumah, curhat gitu.
Oh ini itu Hmm. waktu kecil kayak kulit. Dan di Mas Agung nih masuk Bijer dan Mas Agung itu sendiri masuk Bijer tanpa orang lain dan bisa ketemu sama teman SMP-nya, keren banget. Kalau gue dulu janjian terus, ayo lu mau masuk ini nggak, lu mau masuk ini, dan akhirnya sekolah nggak benar. Biasanya gitu. Tapi kalau sekolah nih sama teman-teman yang dulunya kita bandel, nggak benar sekolah serius banget, yang ada ya putus sekolah. Gue mikirnya gini kan kita kalau misalkan sekolahnya di dekat daerah nih, kalau di rumah gitu, pasti temennya itu doang. Iya. Punya temen baru yang jauh kan. Bener. Akhirnya gue masuk SD Bijar tuh udah orang tua udah ya udahlah kalau emang lu mau ke situ yang penting lu benar gitu. Ya udah kan tahunnya benar ya. Iya benar ya. Kayak sekolah lewat jajan kan gitu. Iya. Tapi lu pernah nggak sih Mas yang namanya ambil uang SPP gitu? Nggak pernah. Nggak berani bang. Kalau gue dulu sering ngambil uang SPP, gue bilang ke mak gue, darahnya nggak bisa ikut ujian ya gue. Padahal kalau gue mau kayak gitu kenceng tuh di Bijar bayaran mahal. Mahal ya. Ceritain dong Mas, pas kelas 1 di Bijar nih sedikit padat dan jelas aja ya kan. Yang momen banget nih, mau momen percintaan, mau tawuran kan. Nggak boleh bang di Bijar bercerita. Bercinta nggak boleh. Atau mau kisah keluh kesah yang di Bijar deh pas abang kelas 1 tuh. Awal gue masuk ke STM Bijar tuh udah ada kasus Mas. sama teman basis kereta nih. Jadi gue masuk kan tahu sendiri Tenjo ke Serpong kan jauh ya. Itu Bijar udah masuk posisi dan gue nggak berani untuk lanjutin masuk ke kelas padahal gue udah depan sekolahan. Ya udah gue nongkrong tuh depan Di warung ya. di warungnya ada dari pihak sekolah guru datang terus sekolah di mana Ditanya sini pak lu mau jadi jagoan lu sini baru datang jam segini ya udah ini gue suruh masuk ke kantor itu jelasin udah mulai dari sekarang aja langsung lu terang-terangan sama gue gitu. Tujuan lu masuk sini ngapain jadi jagoan aja kan dengan gue itu kata gurunya. Gue bilang ya udah pak maafin besok lagi ya gue mikirnya abang kelas gue ngomong gini setiap hari Senin kita berangkat jam 6 nih karena upacara pelarian biasa jam 7.15 dari Tenjo ya dari Tenjo ke Serpong aja udah jam 8 belum kita nongkrong dulu nunggu basis-basis lain teman. jadi ya paling cepet tuh masuk sekolahan jam 8 lewat lah Jam 8 lewat. itu udah telat Gerbang udah ditutup ya, udah nggak bisa masuk. iya tapi adalah hukumannya gitu dari guru ya udah terus gue mikir sekolah di Bijar nih happy nih gue masuk SD. Dan dengar katanya Mas Agung punya cerita nih. Itu tadi Bang belum yang di kereta mah ya cerita berbuka soal di Bijar. Kalau di Bijar mah awal masuk terus mos kan pastinya. Iya mos. Tuh gue pulang mos langsung kayak pertama kali gue ribut. Maksudnya sekolah di Bijar ya. Iya sekolah di Bijar. Tuh pas mau pulang mos mau ke stasiun nih kan gue ngangkot ya. Ke stasiun itu di sebelum stasiun Serpong ada tongkrongan rival juga. Rival lu Mas. Nah ada tongkrongan rival. Akhirnya kelas 3 gue teriakin Bijar nih akhirnya situ langsung diributin Mas. Lu nggak bawa apa-apa ya di posisinya ya? Padahal disuruh bawa kalau kelas 1 pasti Harus ya diwajibkan. Lu Tapi kan agak jauh kan dari Tenjo ke Serpong jauh Mas ya. Tapi pernah nggak sih Mas yang namanya berangkat sekolah kan lumayan jauh tuh banyak melewati rintangan gitu ranjau. Ada ya. Tapi pasti per ini kayak translate. Jadi kan gua posisi teman-teman gua kan kalau misalkan keretanya penuh nih kayak mager gitu ya udah nanti translate di Parung Panjang. Jadi Parung Panjang ada rival juga basis itu tapi yang sekolah di Angka akhirnya cocok situ Di situ Mas. turun nggak dikeluar maksudnya kayak Nggak keluar. tapi ributnya stasiun Ribut di stasiun tuh ya. Gokil ributnya di kereta mulu Mas Agung. kita kan basisnya kereta. Iya Tenjo. Bisa apa sih yang tahu Tenjo. turun stasiun Serpong tuh ada berapa ya ada 2 rival stasiun Serpong belum kita lagi nunggu angkot di terminal ada yang di sebelah rivalnya paling kalau misalkan siapa yang motor duluan dulu kalau misalkan yang gua rasain ya itu
Pas gue pulang sekolah sebelum semester pom ke dari Rival ribut, turun dari angkot kayak awalnya diangkut nih, pas gue ada ceng-cengan, turun. Pas turun gue diangkut, gue turun ya nih, gue belum tahu apa-apa soalnya masih polos, masih kayak akhirnya gue ngikutin arus, gue turun dari angkot langsung. Salahnya gue nih, gue kayak merasa sok paling jago gitu, lu kelas 1 gitu kan, gue malah nyerobot aja terus ke depan, ributin. Di depan gue ada basis lain tapi masih di Bijar juga, mungkin searah ya, dia ngikut ke gue ngikutin juga, ngebantuin siapa nih kan, abang gue nih pas 3, nah gue ributin sampai jebol bang, ke gang gitu kan, kegangan ya, dia kan belok ke gang jebol. Ini dari basis gue udah jauh di belakang, jauh, udah nggak ngikutin di bawah itu. Gue diomelin tuh sama kelas 3 tuh, sama banget lu mas, lu jangan nafsu ribut gitu. Iya bang, maaf. Gue mikir kan, ya gimana sih awal-awal kita kayak, gue bisa nih, pas ini gue pengen tahu nih musuh gue berat atau gimana ya kan. Bener. Dan di situ nih Mas Agung pas udah ada semacam udah kejadian kayak gitu, dan Mas Agung pernah berpikir sih, wih gila juga nih gue banyak rintangan nih sekolah di Bijar. Dan Mas Agung kenapa nih ya, langsung aja ya, Mas Agung kenapa nih berhenti di Bijar? Oh iya, gue berhenti di Bijar, satu gue ngerasa udah ada suntuk, dan gue mikir ke keluarga lagi sih, karena bayaran sekolah gue kan lumayan ya, dan orang tua cukup sulit ya, dan orang tua udah berusaha banget buat gue sekolah, tapi hasil gue kayak gimana tanpa penonton orang tua kan. Dan ditambah emang di Bijar aktivitasnya gue ngerasa emang kurang ya kan, belajarnya gue kebanyakan tidur. Emang dari mungkin terpengaruh dari teman-temannya, atau emang pribadi guanya yang gak bisa mandiri atau namanya anak gimana sih baru awal masuk STM ngelihat orang gitu kan seru-seru juga. Gue udah punya niatan buat pindah tuh dari situ. Pindah kemarin mas kayaknya. Sebelum gue masuk ke Dombat Maja, gue sempat masuk ke STM Pembangunan 21. Dan di Pembangunan 21 itu berapa bulan? Iya, hampir berbulan bang. Baru mencoba terus sudah ngisi pemilih ini, udah ditentuin lu nanti ikut basis ini. Gitu aja. Lu nanti ikut basis ini ya. Emang nggak kalian sih itu dia ambil aja. Sudah gitu, gue nggak cocok ya. Itu belum keluar nih dari Bijar, gue belum ada sepakatan buat keluar. Gue masuk lagi di Bijar. Di Bijar kayak perjanjian lah, perjanjian aliansi di Jakarta. Itu gue dari perwakilan Bijar, Baskernya gue ikut bang, gue mau perwakilan Basker buat jalan di Jakarta ya. Gue jalan di Jakarta gue berhenti di stasiun mana di daerah timur lah. Itu dari sekelompok STM Jakarta bergabung aliansi, mungkin aliansi itu ya. Soalnya aliansi gua nih dari sekolah ini. Ya udah dari pas jalan ribut di daerah Pulau Gadung. Gua masuk ke daerah ini kayak taman lah. Ada gapura gitu kan. Ada gapura, lu masuk tuh ke situ. Udah setelah ribut nih. Jadi yang ngebawanya malah bawa ke situ, kayak ke gang situ, terus pinggirnya panel-panel. Di situ ternyata ada polisi satu. Ada polisi mas. Ada polisi satu ngikutin alumni atau siapa yang ngebawa kita, itu bilang gini, polisi satu ngapain dibiarin? Bantai aja. Polisinya dibantai bang. Polisinya cabut, dia monitor lagi makin ramai. Akhirnya gerbang yang gapura itu ditutup. Dan di situ nggak bisa kemana-mana. Dan yang ujung udah penuh security, polisi, warga. Sempet bentrok-bentrokan dulu tuh, gue tembak-tembak gas air mata, udah lesu banget, udah capek. Pasrah kan? Nah sebelum pasrah, gue nolongin temen gue. Jadi gue lari ke pojokan panel gitu, ada lubang kecil. Gue ngedorong temen gue nih buat masuk keluar gitu dari basis Gunung Sindur. Temen gue tuh, ada lubang sih, masuk gue dorong dari belakang. Pas gue dorong belakang, dia nyeplos, udah dia lolos tuh. Dia lolos. Tapi banyak yang lolos nggak sih? Enggak ada, dia doang. Bagian gua mau lolos dari lubang itu,
gue nggak ada yang ngedorong dari belakangnya karena sempit ya. sempit, terus atasnya kayak duri-duri gitu kayak kawat-kawat ada lubang. Itu betulan banget emang gue lagi nyari, gue nyeplosin dia dicabut, gue gak ada yang bantu, udah keburu tangkep. Dan Mas Agung bisa ngebantuin teman Mas Agung itu karena apa? Karena nggak tahu gue mikirnya kenapa harus dia duluan gitu. Iya, kenapa nggak Mas Agung dulu gitu? Gue lebih kayak udah lu dulu aja santai. Soliditasnya tinggi banget nih Mas Agung. Oke, keren tuh orang-orang kayak gini. Ayo siksa gue situ bang, duduk nih, udah jongkok, sabetin belakang, pak terus kayak punggung gue pakai stick golf sama polisi. Adalah sekitaran berapa orang tuh satu metro dari bijernya 10 orang lah per basis tadi per sekolah itu. Dan di situ dikeluarin aja apa orang tua dulu yang harus datang? Orang tua yang harus datang. Gue sih kayak kan gue ditahan mas itu di Polres Cakung kalau nggak salah. Gue ditahan berapa gue malam sorenya tuh guru bijar datang. Keluar semua tuh, keluar semua ya. Pas sudah keluar, gue baru di jalan ya menuju ke bijar Sekolahan mau sekolahan. Gue udah ada yang BBM, picet tuh. Dulu mau BlackBerry. Iya di BBM belum gue. ada WA. Assalamualaikum, Bang Agung, ini kok Lutfi? Iya. Lutfi mana? Lutfi yang ketemu sama lu di kereta. Lo mau ngapain bang? Besok lu bisa datang ke sekolah lu nggak? Sekolah lu di mana? Di Maja. Di Maja, 24 Maja. Di Maja. Lah setahu gua lu sekolah di Parung, gua udah pindah bang. Oh iya, terus gimana? Lu besok bisa kan datang sekolah gua? Karena sekolah gua mau ikut teman sekolahan. Gua itu baru keluar udah diajak begituan lagi, gokil banget. Ya nih udah deh, gua datang nih, gua datang ke Maja. Tapi sebelum lu pindah sebelum Maja? Belum. Gua datang ke Maja, gua emang oh ini di sini ternyata ada ya, kan Maja sama Tinjo kan dekat, nggak jauh kayak gua ke Serpong. Oh ada suka ribut-ributan juga ya katanya. Seru juga kan di sini bayarnya berapa begitu? Oh nanya tuh mas? Iya murah bang, 17.500 dulu sebulan. Buset, 17.500. Buset, murah banget. Gua kira satu. Tapi dulu jam 17.000 lumayan sih ya. Iya. Atau itu mah bang, gua kalau di Bijer mah sebulan, kalau di situ mah 80 setahun kali. 17.500 sebulan, murah banget tuh. Nah ini balik lagi ke Bijer setelah kejadian ngeribut itu, besoknya gua sekolah ke Bijer. Itu posisi UTS kalau nggak salah, karena emang akhir November tuh dapet tragedi Cakung. Gue masuk ke sekolah, ternyata dari guru sekolah gini, kamu bawa orang tua ke sini, kejadian kemarin harus tahu gitu. Terus tambah ekonomi gue belum bayarin SPP. Nah, kalau belum bayar SPP itu gue nggak bisa ujian. Iya sih emang dulu kalau belum bayar SPP nggak bisa ujian. Dan lu mutusin pindah atau gimana? Pindah. Udah akhirnya gue dapet 3 hari kayak apa sih, kamu bisa nih ujian 3 hari, nanti nggak bisa selesai kan ujian kan seminggu atau berapa ya. Tapi kamu cuma dapat 3 hari doang, setelahnya kamu bayaran dulu gitu. Oh iya pak. Akhirnya udah gue mutusin, gue udah dapet channel ini nih. Iya, yang sekolah mula. Gue mau lagi ke situ. Ada dan gue kata temen gue masuk 24 Maja pendaftaran biar. Lu bilang dulu mas ke teman-teman lu belum mau pindah? Ke temen mahasiswa kayak mahasiswa sekelas gue pindah yang mah. Sempet ngerasa temen kelas gue kayak, aduh, gue belum pindah dari Bijar, nanti gue siapa yang mending? Nanti gimana pindah? Soliditasnya Mas Agung ini kuat guys, serius. Iya, gimana bukan soliditas kayak aduh itu udah risiko keluarnya mas ya. Iya, emang kalau satu sih kalau STM sih solidaritas emang serius sih. Saling bantu teman. Dan ada juga yang suka nolong. Dari situ kayak ngerasa kehilangan. Gue ngomong gini sama dia, tenang aja gue sekolah yang baru gue hanya untuk sekolah. Iya. Tapi soal Bijar gue selalu ada pasti. Kalau ada. Alhamdulillah gitu. Kalau Bijar ada acara apa urusan gue selalu ada. Selalu sebelum pindah sekolah, walaupun pindah sekolah juga tetap selalu ikut. Kalau teman yang undang gitu kan, dan pindah di Mas ya ke Maja ya. Maja dia. Jadi Maja juga satu lagi atau apa?
enggak udah gua masuk Januari itu masih semester 2 masuk semester 2. cuma masuk dapat aja. Akhirnya kedengar lah sama tetangga katanya ada veteran Bijer masuk sekolah Iya. itu gua diincar Gokil. Singkat padatnya aja nih Mas ya, 2 cerita aja di sekolahan di 24 Maja yang paling berkesan aja buat Mas. Mau soal percintaan, mau soal apa nggak apa-apa ya kita Mas. gua nggak boleh pacaran sih. Nah, Tapi nggak punya mantan atau gimana Mas? Kan Iya. biasanya dulu di STM tuh kalau orang petarung nih dideketin cewek-cewek Mas. ada cuman gua nganggapnya untuk temenan, kalau enggak kalau kan banyak ada kelas Iya. ya pengen lah. Cuman gua bilang jangan, gua emang nggak biasa pacaran, lebih baik kita apa ya, ada angkat ya. Ada teman kami mesra. Temen tapi masuk. Udah tuh di mana aja. Gua pertama kali kotor nih. Iya nggak apa-apa, ini cerita lama. Gua mohon maaf banget nih ya. Pokoknya gua mau singkat padatnya aja nih Mas ya. Gua penasaran banget sih pas lu sekolah di Maja ini. Soalnya lu dari SMP, dari pas sekolah di Bijil aja udah gimana ya, orang keren dah di dunia. Ada 2 tragedi Dua aja. tragedi aja ya. Yang satu gua ribut di kereta. Di kereta Mas. Di kereta mulu nih Mas stand-nya emang buset. Emang nggak tahu dah itu mah ya, nggak yang namanya ribut kan bukan direncanain ya. Gua belum pernah ya nyari Gua nganggapnya musibah aja lah ini mah. Musibah, Habis nugas gua pulang sekolah kan. Iya. Pulang sekolah di stasiun Maja tuh ramai pelajar. Pelajar mana tuh Mas kira-kira? Ada Rangkas. Mau ke aliansi dia mungkin atau mau kemana, satu gerbong. Terus gua posisi berdua sama cewek, basis gua juga tinggi sama cewek. Wih, gantiin. Harus dong, biar santai gitu. Terus nih masih Iya ya, siap. situ gua ngomong sama cewek temen gua tuh kayak, ini kalau gua ribut gimana ya? Wih jangan lah gua nggak bisa ribut. Itu posisi di gerbong berapa orang Mas? Guanya Iya. Berdua dong, sama cewek. sama cewek. Jadi gua sendiri maksudnya. Sedangkan lawan gua taruhlah sekitar 30 ke bawah. 30 orang Mas. 20 orang lah jangan banyak takutnya ini ya. Siapa pendongeng atau gimana? Ini kan punya sepenuhnya cerita cerita lama. dia banyak dia rame. Terus dia nyamperin gua tuh di dalam kereta. Nanya-nanya, pas dia nyamperin gua berdiri kan langsung mau ngapain bang, lu disuruh ke tempat temen gua tuh. Iya gua tahu, sini aja sih, emang jaraknya juga dekat gua sama dia, cuma beda gerbang doang. Sini aja bang, mau ngapain ngomong aja langsung. Lu suruh situ aja bang, gak bakal ada apa-apain kok. Atau dia Jadi lu nurut? enggak lah, gokil gua nurut ngapain gua. Iya loh. Gini dia bilang, lu nggak bakal diapa-apain kok bang. Yang mau diapa-apain juga nggak apa-apa gitu. Iya benar. Gua ketawa karena gua nggak salah lah. Iya bener lah. Ngapain- Salah apa gua? Ngapain gua harus takut gitu. Sini aja ngomong mau ngapain, atau kan biasanya kalau anak STM ya tambahin dong bang gitu. Iya. Enggak, dia nyuruh maksa gua datang sana, gua nggak mau. Datang lagi tuh abang-abangan dia, teman-teman dia datang. Berapa orang? 4 orang kalau 5 orang. 1 orang. Datang gua, ada salah satu dari pihak situ mengenalin gua. Wah ini Nah. veteran Bijer nih. Mengenalin gua kayak kedengar lah Kedengar namanya yang dari Bijer masuk daerah sini. Wah ini veteran Bijer nih. Tapi lu tahu itu sekolah mana Mas? Tahu. Tahu ada. Akhirnya gua bilang iya gua pindah dari Bijer. Udah lu ikut ke Parung katanya. Parung Panjang. Iya ke Warung Panjang. Ngapain ya bang? Terus ikut sama adik gua nih gitu. Hmm. Sama yang nyuruh yang pertama tuh ya. Gua ribut udah kena 2 ayat. Disuruh ributnya ke Parung Panjang. Iya. Dia bilang nggak mau bang, gua nggak bisa ribut. Gua bilang gitu. Tai lu dari Bijer masa sih gitu. Iya. Bilang enggak bang, serius gua nggak bisa ribut. Gua setiap balik ya langsung balik aja. Gua benci sama sekolah dulu katanya. Sama sekolah yang baru nih. Iya. Nah kenapa? Setiap kali gua lewat gua dipantekin terus. Gua nggak pernah ikut-ikutan. Gua nggak pernah ikut-ikutan bang, karena gua kereta kan. Udah bawa aja gua. Di bawah Mas. Enggak, dari gua udah ngingetin jarak kan. Bentar lagi masuk Tenjo, gua ributin.
Itu pas masuk Tenjo itu lu ngontek teman lu atau gimana? Ngontek sendiri enggak, aja? sebelum gua masuk kereta Sebelum masuk kereta. gua ngechat temen gua, ini ada pelajar nih tapi gua nggak kenal. Nggak kenal. Ya. Oke, gua udah standby itu di stasiun Tenjo. Pas nyampe stasiun Tenjo, Sebelum masuk stasiun Tenjo tuh gua cekcok sama dia. cekcok. Pas masuk Tenjo temen gua masuk kereta, Temen lu mas, yang lu kontak itu. yang gua kontak dari situ lah. Cuman begonya temen gua malah nanya dulu, Nanya, wah ini pelajar mana nih, sepik mungkin. tonjok duluan deh. Masih teriakin nama sekolahan dia, nah anjing lu, langsung ribut itu. Gua ngeliat teman gue ditonjokin, langsung gue ributin balik, peluk-pelukan tuh gua sama dia. Iya. Nah yang 3 orang tuh mundur, jadi yang 1 orang tuh peluk-pelukan sama gua. Jadi Sama lu peluk atau iya pelukan. Awalnya gue lari loncat, loncat? gue tendang dia nggak jatuh, gue peluk biar nggak. Tapi lu sama temennya habis kali, temen-temennya belakang badan lu gitu dipukulin. Temen-temennya cabut langsung. Cabut. Jadi gue sisa berdua dong sama dia terus dalam gerbong itu. Ribut di kereta nggak bisa lama kan bang? Iya nggak bisa lama dan petugas juga banyak. Emang itu posisi penumpang kurang, nggak terlalu rame, diisi sama pelajar dia. Berapa detik doang lah, nggak sampai menit-menitan ya. Gue ribut tetep. Nah udah langsung turun. Gue langsung kayak pas turun dari kereta kan langsung ngeliatin di jendela ya. Gua nih liatin muka gua nih. Katanya tetap jalan mas. Jalan dia nggak turun. Lu turun. Gua turun loncat. Gua loncat itu bang. Dia ngeliatin lu aja dari kayak tadi kaca. Dan si cewek itu kemarin nih mas. Itu ditarik sama temen gua. Masih ada di gerbong. Ditarik ya. Dia nggak bisa kemana-mana, takut. Jadi itu dia berdiri kayak, Ira ayo turun Ira. Takut. Langsung ditarik sama temen gua yang tadi. Turun. Itu posisi kereta Bukan cewek lu nih. Bukan. Temen ya. Itu teman dari SD sih bang. SD sama gua, SMP sama gua, dan gua masuk ke 4 Maja. Dia ngechat gua lu sekolah di mana sekarang? Di Maja. Gua mau pindah dong situ. Ini berduaan lagi ya. Nah itu di kereta komuter lain bang. Di kereta. Komuter lain, jadi nggak hampir lama. Kalau di ekonomi beda lagi. Beda hari. Beda hari ya. Nah, salahnya gua ketika turun situ gua kan pamer muka ya. Ini liatin muka gua masih kesel aja situ. Iya benar. Temen gua pakai seragam dia. Pakai seragam Dia ambil mas. Enggak diambil, emang nggak tahu punya atau apa. Gua bilang sini gua foto-foto. Dulu dia emang tuh foto-fotoan di jok gini. Ya, maaf. Adalah itu Masa lalu. Iya kita lama. Alhamdulillah kok teman-teman yang dari sana juga udah respect sama sekarang. Dan sebelum masuk ke cerita, dan Mas Agus katanya dengar Mas Agung, gua salah mulu lah, SSB. Mas Agung katanya punya channel nih mas, boleh tunjukin dong mas channel Mas Agung. Channel gua MOT52, member of Tens. Nah dan Mas Agung bikin channel itu untuk apa sih mas? Simple kayak untuk silaturahmi aja sih ya. Silaturahmi sama alumni. Teman-teman kayak gue nggak dengar nama tapi gue nggak tahu muka, gue pengen tahu dong bang, gue pengen angkat dari cerita dari angkatan abang misalkan nih, tahunan abang gimana sih bang? Iya. Mungkin berbeda sih, pasti berbeda. Kan beda tahun beda cerita. Beda benar. Gue pengen tahu tuh dari cerita dia. Nanti kan pasti, oh di angkatan gue yang paling bawah tuh ini nih. Nah jadi kita nih. Situ dong sih, jangan ada yang keren. Pokoknya jangan lupa subscribe channelnya Mas Agung. Dan nama IG Mas Agung apa ya mas? Agung Tenjo 052. Agung Tenjo 052. Pokoknya Mas Agung tuh selalu bawa nama Tenjo karena kesayangan dia, kayak gua aja sih semua. Iya, gua lahir Tenjo soalnya. Iya. Oke nih guys, ada cerita satu lagi Mas Agung. Katanya ada 2 nih, harus habis ini ceritanya, pokoknya harus dikulik habis-habisan. Satu lagi dong mas, ceritanya mas. Itu yang nyangkut di pala sih bang. BR nyangkut di pala sama Mas Agung. Itu di sekolah di 24 Maja. Itu terjadi di mana mas? Di Citra Maja. Citra Maja. Itu bukan acara sekolah gua padahal. Jadi basis gua nih Tenjo. Iya. Teman-teman ya teman tongkrong lah. Iya. Ada acara di Maja. Di Maja. Terus posisi gua lagi cuci piring di rumah. Udah sore. Lagi cuci piring, temen gua jemput bawa motor. Gung, anak-anak ribut. Bantuin atau ayo ikutlah gitu. Akhirnya ya udah gue ikut. Alhamdulillah tuh temen-temen ya
Agung nih kayak gini gimana sih ya. Nggak Satu ngerti. dua dari situ gue mikir nggak mau gue jadi tamu. Gila, gila. Gue dari belakang dulu bang, dari belakang gue ngeliatin gimana nih kalau gue. Iya. Akhirnya mau jebol. Lu kayak mantau dulu nih. Dulu gimana? Pas udah gue ngeliat musuh gue yang batu 2 orang, yang satu megang bambu kuning, yang satu megang gosir. Lu nyerobot tuh pada panas. Gue langsung lagi cek begitu, gue lari dari loncat, bacok kena palanya. Pas banget. Niat gue 2 orang nih kan, 1, 2, baru pertama biar gue nyangkut di pala dia. Susah dicabutnya. Susah. Gue mikir kalau gue lepasin biar nancep di pala, sidik jari tangkap nih gue. Iya benar. Gue usahain lah. Dan lepas. 2 tangan tuh gue cabut. Lepas. Lepas sampai gue cabut. Ini 1 tangan ya kan. Ini yang tangan kiri gue nahan kan. Kan dari gue nyangkut itu ya. Jadi yang temen gue kan naik gue nahan. Dan posisi gosir dia juga masih bisa ngelawan. Iya. Gue susah banget nih 1 tangan yang kecabut. Yang kecabut 2 tangan lalu. Gue biarin lah. Bukan badan gue pakai 2 tangan baru dicabut. Itu pas terakhir BR dia nyangkut di perut gue cepet pakai tek baru jebol. Jebol tuh dia. Dan yang pas kena itu jatuh atau masih bisa lari? Dia lari belakang. Lari belakang. Mungkin dibantuin masih kuat ya, emang pas terakhir ditangani dia sama masih kuat. Nggak kerasa Nggak katanya. kerasa emang kalau yang namanya pas dibacok pertama itu nggak kerasa mas, nanti udah kerasa Nah, sakit. itu katanya di entah itu di belakangnya atau jatuh atau gimana. Iya. Nah besoknya gue denger isu ada yang upload di Facebook itu, innalillahi nasib lu jelek gitu, nasib lu gitu Ya. yang sabar ya. Gue mikir lu meninggal nih, ternyata enggak. Alhamdulillah. Cuman koma dan maksudnya gue salutnya juga sama maksudnya enggak saling nuntut. Iya sih, zaman dulu sih jarang kan. Karena kita Kesalahan sama kita sendiri, kalau nggak mau ikut tawuran ya udah nggak usah ikut. Namanya tawuran tuh nggak ada yang namanya korban, cuma pelaku mas. yang sama-sama kena juga. Sama-sama kena juga. Kalau kita nggak tahan badan mah ya sama kita juga kena. Pastinya. aja. Dan di situ udah ya cerita Mas Agung nih. Pokoknya keren banget. Bukannya bukan untuk dicontoh dan kasih Mas Agung ada nggak nih buat motivasi buat orang-orang yang pelajar sekarang nih yang masih ikut ribut nih, masih banyak yang ribut mungkin. Ya semoga aja adik-adik gue yang nonton video ini atau semua lah yang nonton ya Iya, teman-teman semua. kita, kejadian ini jangan sampai terulang lagi lah. Iya betul. Karena ya gue udah tahu resikonya gimana. Udah banyak merasakan warga juga. Nah terus ya nggak bisa dibanggakan sih. Emang kalau kita habis ribut, wih gue udah ribut nih bangga banget tuh. Enggak. Iya. Malah lebih jangan sampai lah terus dah. Gue udah tahu gimana pahitnya, gimana kita susah, kita ngerasa kita yang namanya lagi emosi, jebret, ujungnya lamun kan menjadikan korban, apalagi yang sekarang yang hukum kan, Iya. tuntutan pasti gimana. Lu ngerinya lu ngerasain pahit itu dan lu pasti pusing kan? Pasti. Mending jauhin deh hal itu, lebih ke apa ya? Apa sih namanya? Berprestasi aja, kayak di bidang olahraga. Nah, Lu tunjukin lah kreativitas lu di sekolah apa, hobi lu di mana. Karena gue dulu punya waktu sekolah SMP hobi gue main bola, gue pengen jadi pemain bola internasional. Sampai gue nahan rokok kan, nah setelah masuk situ susah. Kata-kata motivasi dia mas nih buat hal apapun pokoknya, buat percintaan, buat orang yang sedang bekerja atau buat apa, kira-kira ada nggak nih mas kata motivasi nih? Mungkin Bang Adit yang lebih pandai. Ya pokoknya sekarang tuh banyak bersyukur, nggak usah insecure, nggak usah gengsi. Kita selalu makan gengsi, nggak bakal makan gitu. Pokoknya apa ya intinya itu deh. Udah gue nggak ngapalin tadi pokoknya. Udah cerita Mas Agung, kalau gue ada salah kata atau Mas Agung pribadi, gue mohon maaf banget, ini cerita lama, jangan diulang kembali. Dan buat anak pelajar sekarang cukup berprestasi aja deh udah intinya. Ya oke, gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, see you next time. Bye.